Selamat sore para sahabat kebenaran, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dede Wijaya dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Pada saat ini kita sudah memasuki episode yang ke-17. Sungguh luar biasa, saat ini saya ditemani oleh Dr. Suhento Liau sebagai pembicara pada hari ini. Apa kabar Dr. Suhento? Kabar baik, Saudara Dede dan semua yang menonton acara ini. Ya, puji Tuhan. Tetap semangat kita melayani di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Sembari nanti Dr. Suhento Liau memaparkan materinya, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari, para sahabat kebenaran, untuk dialog interaktif di WA 0811 9222 313. Di WA kami 0811 9222 313. Atau Anda dapat memberikan komentar sepanjang acara 1 jam ke depan ini di komentar Facebook Live GBIA Grape. Nah, Dr. Suhento Liau, saat ini kita akan membahas mengenai mengapa Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan PB, Perjanjian Baru 27 kitab. Dan ini sudah memasuki episode yang ke-17. Bagaimana Dr. Suhento? Dipersilakan. Ya. Oke, ini sudah langsung. Ya. Gitu, ya. Topik yang dipilihkan ini yaitu mengapa Perjanjian Lama 39 kitab, kemudian 20 Perjanjian Baru 27 kitab. Ini adalah topik yang sangat-sangat banyak ditanyakan oleh orang Kristen. Mengapa? Apa dasarnya begitu? Ya. Nah, sebelumnya ayat yang menjadi pemandu acara ini adalah belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ya. Kemudian ya firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17. Ya, Yohanes 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 105 yang sangat terkenal. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman-Mu kebenaran. Nah, jadi kalau firman-Mu kebenaran, belilah kebenaran, ya doh, bahwa firman-Mu itu pelita. Yang mana firman Tuhan? Yang mana? Firman Tuhan itu yang mana? Terlebih sekarang ada begitu banyak kitab di muka bumi ini yang mengklaim dirinya firman Tuhan. Iya, benar. Nah, tentang bagaimana kita meyakini bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, itu sudah ada itu di episode keberapa itu ya. Kita sudah bicara mengapa kita meyakini Alkitab satu-satunya satu-satunya firman Tuhan. Satu-satunya. Atas dasar ya karena Alkitab satu-satunya kitab yang tidak ada salah. Saya katakan tidak ada salah karena dia dari Allah yang maha benar. Gitu. Tidak ada salah. Nah, kitab manapun yang mau klaim dirinya dari Allah yang maha benar, ya tentu tidak boleh ada salah. Kemudian dia adalah kitab yang dari Allah yang maha suci. Maha suci itu tentang moral, jadi karakter Allah. Dia diinspirasikan oleh Allah yang maha suci, maha bermoral. Maka itu Alkitab menjadi buku yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Tidak ada buku lain lagi. Kemudian dia buku dari Allah yang maha tahu. Maka itu Alkitab berisikan nubuatan, hal-hal yang akan datang ratusan bahkan ribuan tahun sebelum peristiwa itu terjadi sudah dituliskan di dalam Alkitab. Maka itulah kita yakin Alkitab satu-satunya firman Allah yang maha tahu. Karena hanya Alkitab, tidak ada di kitab lain yang menubuatkan sesuatu yang jauh-jauh di depan. Intinya begini, kalau saya tulis kitab, saya tulis buku, maka di buku itu ada sifat-sifat saya. Masih sangat jelas. Nah, kalau Alkitab ini firman Allah, di dalam kitab inilah ada sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang maha benar, sifat Allah yang maha suci,
sifat Allah yang maha tahu, sifat Allah yang maha kasih. Hanya di dalam Alkitab berisikan berita tentang kasih Allah yang terbesar kepada manusia, ya, rela mengirim anaknya yang tunggal untuk dihukumkan menggantikan manusia. Nah, kemudian persoalan bagi orang Kristen adalah, ya, ada banyak kelompok Kristen di muka bumi ini. Ya, ada banyak kelompok Kristen. Ada banyak kelompok Kristen yang bisa diidentifikasi atau bisa dikelompokkan dari pengakuan mereka, kitab-kitab mana saja yang masuk ke dalam kanon. Ya. Ya. Ada gereja yang memasukkan bahkan tradisi ke dalam kanon mereka. Tradisi juga dianggap firman Tuhan. Ada yang ini memasukkan bahkan dekrit, ya, ini keputusan pemimpin gerejanya dimasukkan dalam kanon, katanya itu firman Tuhan juga. Wah, ini kacau-kacau ini. Padahal pemimpinnya ada banyak yang ngawur gitu ya, toh. Dimasukkan jadi firman Tuhan. Nah, kemudian ada yang masukkan berbagai kitab apokripa, ya, apokripa. Nah, apokripa itu apa artinya? Apokripa, apokrif, ya, apokrif itu dari apo dan kripa itu krip ini tuh masuk apo. Jadi dia menyusup menyusup ya. Kitab yang coba-coba mau menyusup masuk ke dalam kanon, tapi kita mendeteksinya dan kemudian dibuang, out kan itu. Nah, ada banyak apokripa, ya, yang tidak diterima. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Alkitab Perjanjian Lama kita 39 kitab? Ini dulu. Coba di teknik di sana tampilkan Alkitab, ya. Itu ya. Nah, mengapa di Perjanjian Lama 39 kitab? Okay. Nah, yang pertama itu adalah tradisi Yahudi. Jadi tradisi Yahudi menerima 39 kitab ini. Ya. Tradisi Yahudi menerima 39 kitab yang ada di dalam Alkitab kita ini sebagai firman Tuhan. Sebagai firman Tuhan. Nah, jadi gini, 39 kitab ini terkelompokkan ke dalam tiga kelompok. Yaitu Taurat, ya. Taurat itu 5 kitab pertama, yaitu Musa, ya, kitab Kejadian sampai Ulangan. Ini Taurat Musa. Nah, kemudian ada 19 kitab nabi-nabi, ya, 19 kitab nabi-nabi. Plus kemudian ada 12 kitab ketubim. Ya, ketubim itu artinya bacaan gitu. Ya, nabi-nabi tadi nabi-nabi tadi itu dari Nabi, ya, Yesaya, ya, Yeremia, dan nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ya, semuanya. Ada 19 kitab. Sedangkan kitab ketubim dimulai dari kitab Mazmur, ya, Amsal, ya, Eklesia, Pengkhotbah, dan Esther masuk di sana, ya, semuanya gitu ya. Oke, jadi 3 kelompok kitab ini, yaitu kelompok Taurat, ya, Nabium, dan Ketubim. Nah, 3 kelompok inilah yang membentuk 39 kitab ini. Nah, oleh tradisi Yahudi, 39 kitab ini diyakini, ya, ini sudah mantap. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Sampai hari ini, 39 kitab ini adalah firman Tuhan. Tidak meleset sedikit pun. Nah, kita sebenarnya ikut tradisi Yahudi, menerima 39 kitab ini firman Tuhan. Nah, yang kedua, ya, syarat atau alasan kedua terima 39 kitab ini firman Tuhan adalah karena hanya 39 kitab ini kita tahu dikutip oleh para rasul dan mereka menyatakan ini firman Tuhan. Kita tahu penulis kitab Perjanjian Baru mengutip Taurat Musa, kemudian mengutip kitab nabi-nabi, mengutip kitab Yesaya, Yeremia, semuanya dikutip gitu. Dan juga mengutip yang ketubim, Mazmur, ya, dikutip, semua dikutip gitu, dikutip. Nah,
kita tidak bisa terima apokripa. Apokripa itu adalah sejumlah belasan kitab yang oleh gereja tertentu itu ditaruh di antara Maliaki dan Matius. Dan mereka menyebut itu sebagai Deuterokanonika. Deutero itu artinya yang kedua. Kanonika itu artinya kanon. Jadi Deuterokanonika itu artinya kanon kedua. Nah, jadi maksud mereka yang 39 ini kanon pertama. Terus yang itu kanon kedua gitu. Nah, kita tidak terima itu sebagai firman Tuhan. Kita tidak terima itu sebagai firman Tuhan atas dasar apa? Tadi itu. Orang Yahudi tidak terima itu firman Tuhan. Ada banyak teolog Kristen ya dari berbagai kelompok yang ya saya anggap mereka sebenarnya kurang bagus begitu. Mereka berkata misalnya di Septuaginta itu ada, ya diterjemahkan tidak ada masalah sih sebenarnya. Ya diterjemahkan ya supaya bisa dibaca gitu, supaya dibaca. Tetapi itu firman Tuhan apa bukan gitu ya? Nah orang Yahudi tidak terima itu sebagai firman Tuhan. Nomor satu. Nomor dua, para rasul tidak mengutip itu, Ya, tidak ada kita baca Matius mengutip Makabe, mengutip Tobit, Yudit, segala macam. Tidak ada. Kita tidak baca itu. Bahkan nama mereka tidak disebut. Nah ini perjanjian lama. Kemudian yang syarat nomor 3. Ya, syarat nomor 3 adalah apa? Saya kasih nama itu distempel oleh Tuhan Yesus. Distempel oleh Tuhan Yesus. 39 kitab ini Tuhan Yesus menyatakan menulis tentang dia. Ya, menulis tentang dia, artinya berisikan tentang dia gitu. Coba, ya Pak Dede baca Lukas 24, ya. Ayat 44. Ya. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ditahan itu. Dalam kitab apa katanya? Taurat Musa. Taurat Musa. Kitab Nabi-Nabi. Itu Nabium. Nabium yang ini. Kemudian kitab Mazmur. Ketubim maksudnya. Ini mewakili kitab Ketubim tadi. Ya. Jadi ini 3 kelompok kitab ini. 3 kelompok kitab. Ya, 3 kelompok kitab Taurat, Nabium, Ketubim. Ini berisi tentang aku katanya. Ya kan? Ini ada tertulis katanya ya. Ada tertulis tentang aku. Di dalam Taurat Musa, di dalam Nabium, dan di dalam Ketubim. Dan dia tidak menyebut ada dalam Apokripa. Ya, tidak menyebut ada tulis tentang dia di Makabe, di Tobit, Yudit, segala macam itu. Tidak ada. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyatakan ini. Oleh sebab itu, jikalau kita mempercayai 39 kitab ini firman Tuhan, tak mungkin salah lagi. Ya, tak mungkin salah. Kanon perjanjian lama. Kanon perjanjian lama tak mungkin salah. Justru yang menambahkannya dengan aneh-aneh ini, ya kanon kedua lah dan lain sebagainya. Wah itu bahaya itu. Itu memasukkan tulisan manusia dan bahkan saya menilai itu iblis itu adalah usaha iblis untuk menyusup masuk. Bayangkan ada gereja yang berdoa untuk orang yang sudah mati. Orang yang udah mati didoakan itu apa? Di dalam seluruh 66 kitab kita itu tidak ada orang yang mati didoakan lagi gitu. Tidak ada. Ya. Nah, cuman di Apokripa ada mendoakan orang yang sudah mati. Nah, berarti sebenarnya Apokripa itu bisa kita katakan bahwa itu adalah usaha iblis untuk menyusupkan pengajarannya. Ya. Supaya umat manusia ini ada yang berdoa untuk orang yang sudah mati. Ini kan kekacauan. Jadi orang anggap remeh aja. Jangan anggap remeh. Saya kasih tahu begini, ya. Ini pemirsa sekalian begini, ya. Dalam hal iman, iblis itu nggak mungkin dia nggak ikut campur. Dia nggak mungkin abstain, ya. Dalam hal iman itu, dia tuh sangat berkepentingan untuk masuk, ya. Cuman apakah anak-anak Tuhan cukup cerdas, cukup tahu untuk
supaya lubang-lubangnya harus ditutup ini. Jangan sampai iblis masuk. Jangan kasih dia lubang sekecil apapun gitu. Jangan kasih dia lubang. Nah, ini yang harus diwaspadain amat sangat. Gitu. Oke. Jadi 39 kitab PL beres ya. Kitab PL 39 beres. Nah, sekarang 27 kitab PB. Wah, 27. Wah, ini jauh lebih sulit nih. Jauh lebih sulit ya. Jauh lebih sulit. Banyak orang tanya saya, Pak Suhento katanya, ini kongres atau rapat gereja mana ini yang menetapkan gitu ya. Kenapa sampai 27 kitab ini gitu loh. Padahal ada banyak itu, banyak kitab yang lain lagi itu. Nggak bisa masuk. Kenapa 27 kitab ini ya, yang masuk itu? Saya bilang, sampai mereka tanya, ada rapat-rapatan nggak? Oh, nggak ada rapat-rapatan. Ya. Kita tahu bahwa abad pertama ketika Rasul masih hidup, ya, Tuhan memakai para Rasul, Tuhan menggerakkan, menginspirasikan kepada Rasul tertentu ya untuk menulis, gitu. Untuk menulis, Rasul Matius menulis, ya Rasul Yohanes menulis, gitu ya, Rasul Paulus menulis, ya toh. Jadi mereka menulis. Kenapa? Karena begini. Kalau pengajarannya bersifat lisan, tidak ditulis, wah itu tidak bisa sampai kepada kita itu. Tidak bisa sampai kepada kita. Kalau bayangkan, kita kadang-kadang ada permainan kalau lagi camping atau ada permainan, saya bisikin, Dede bisikin Lina, ya Lina bisikin. Wah kalau sampai 20 orang, ya toh. Wah, kita tahu ini sudah kacau, dia punya isi sudah kacau. Sudah itu, berbeda ya. Sudah berbeda. Lain kalau ditulis di kertas, saya paste ke kamu paste, sampai di ujung pasti masih oke, gitu. Asal kertasnya jangan rusak aja gitu. Ya, pasti masih oke. Tapi kalau dibisikin, diteruskan secara lisan, wah bisa gawat. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan sambil memakai para rasul mengajar, ya para rasul mengajar. Secara lisan tentu ya. Yang penting ini, yang prinsip, yang bersifat prinsip, yang penting ya. Yang utama sekali digerakkan untuk ditulis, diinspirasikan untuk ditulis supaya firman Tuhan itu tersimpan sampai kepada generasi kita ini dan bisa diberitakan, diajarkan sepanjang masa. Sepanjang masa. Wah itu, dahsyat sekali ya. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini ya ada firman Tuhan di tangan kita yang bersifat tertulis. Wah, kalau lisan kita sudah kacau balau ini. Ya enggak? Dari menyembah Yesus sampai menyembah apa yang lain kacau balau nanti. Nggak bisa lagi ini. Nah, sekarang mengapa ini 27 kitab? Mengapa 27 kitab adalah kita bilang gini, syarat nomor 1. Ya, syarat nomor 1 yang kita tadi saya sudah katakan tadi begini. Abad pertama itu rasul-rasul menulis. Rasul-rasul menulis. Disebut abad composing ya. Jadi composing. Ya, ini menulis ya. Kemudian abad yang kedua sebenarnya rasul-rasul tidak ada. Orang-orang Kristen yang dia tinggalkan itu melakukan pengumpulan, collecting ya. Mengumpulkan. Wow. Ya. Wah, di Korintus ada ini. Di Korintus ada surat Korintus loh. Ya. Nah, di Efesus ada surat Efesus. Ya. Di Galatia ada surat Galatia. Nah, jadi begini. Ini masing-masing mengkoleksi tulisan rasul. Jadi orang Korintus yang lagi bepergian ke Efesus. Ya. Dia nanya, orang Efesus bilang apa? Pada kami ada surat yang ditinggalkan oleh Rasul Paulus kirim ke sini punya. Wah, yang orang Korintus bilang apa? Coba saya baca. Wih, bagus katanya. Boleh nggak saya salin pulangnya? Oke, boleh salin. Disalinlah, dibawa pulang ke Korintus. Jadi di Korintus akhirnya ada surat Korintus, ada surat Efesus, ya. Mungkin ada Injil Matius, ya. Ada Injil Lukas, begitu. Nah, begini, itu disebut abad kedua itu disebut abad collecting. Jadi mengumpulkan. Ya, jemaat yang aktif dan biasanya di wilayah yang strategis, perdagangan banyak lewat segala macam, itu mengumpulkannya dulu lebih banyak. Tapi kanon mereka berbeda-beda. Akhirnya kanon mereka berbeda-beda. Ada yang 15 kitab, ya, ada yang
14 kitab, ada yang 20 kitab. Tetapi ya, walaupun berbeda-beda, lingkupnya itu antaranya itu yang 27 ini. Ya, antaranya gitu. Nah, akhirnya rasul yang terakhirlah, Rasul Yohanes itu menulis terakhir di Pulau Patmos. Sekarang muncul ini zaman penyangkalan sejarah. Saya berkata, waduh ya toh. Bahkan Anda bisa bayangkan ya toh. Kalau sekarang di Eropa, bahkan di Timur Tengah, ada yang menyangkal orang Yahudi pernah dipotong sama Hitler. Ini kan ngawur sekali ya toh. Jepang mengajar kepada generasi mudanya, Jepang tak pernah invasi Asia katanya. Wah, ini penyangkalan sejarah gitu ya. Nah, ada yang mencoba menyangkal bahwa kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes paling terakhir dalam hidupnya di Pulau Patmos. Ya. Padahal itu ya. Nah, kita tahu Injil Yohanes yang ditulis duluan. Kemudian ya pada waktu Yohanes sudah mulai tua, ya dia diketahui menjadi gembala di Efesus. Nah, kemudian dia menulis surat 1, 2, dan 3 Yohanes. Ya. Dan kemudian dia ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos. Ya, Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos itulah dia menerima wahyu dari Tuhan. Dan kemudian menuliskannya. Dan tidak lama setelah menuliskan kitab Wahyu, dia meninggal. Nah, berarti Rasul Yohanes ini rasul terakhir. Rasul penghabisan. Dan dia menuliskan, ya ini, tulisan terakhir dari seorang yang rasul ini, yang jabatan rasul gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, jadi di akhir abad 1, kira-kira Rasul Yohanes tulis itu di sekitar tahun 98. Di atas 95. Dan kemudian sesudah penulisan kitab Wahyu, Rasul Yohanes sudah tidak ada lagi. Oleh sebab abad kedua mengadakan pengumpulan dan penyalinan. Waktu itu belum ada mesin fotokopi. Ya, karena tidak ada mesin fotokopi, jadi dicatat gitu. Ya, disalin. Nah, oleh sebab itu ya, ini ya manuskrip perjanjian baru yang ditemukan, ada yang utuh, ada yang tidak utuh, dan lain sebagainya. Itu ada kurang lebih 3.000-an manuskrip disimpan di Museum London. 3.000-an. 3.000-an. Ya. Banyak. Wow ya. Saya sudah melihat beberapa manuskrip ya, tidak seluruhnya. Di Museum Alkitab di kota Washington. Ya, wah. Di USA. Tahun lalu saya berkesempatan, karena waktu dulu saya kuliah di Amerika, museumnya belum ada. Jadi museumnya belum ada, belakangan dibangun Museum Alkitab, Bible, Museum of the Bible. Saya sangat ingin pergi lihat. Ini Museum Alkitab ini. Wah, saya pergi. Sayang sekali. Saya tidak tahu begitu besar museumnya, sehingga saya sudah beli tiket pulang gitu. Padahal 1 hari itu tidak mungkin bisa selesai gitu ya. Melihat-lihat museum itu, wah saya sayang sekali. Seharusnya saya 2-3 hari gitu loh. Padahal dia punya tiket masuk itu boleh datang besok lagi punya. Ya, karena apa? Mereka tahu 1 hari you nggak mungkin habis gitu. Jadi kamu beli tiket hari ini, besok boleh balik bawa tiket yang sama gitu loh. Wah, saya sayang sekali karena saya udah beli tiket pesawat untuk ini berangkat ke California gitu. Jadi nggak bisa lagi gitu. Nah, saya lihat ada manuskrip. Jadi begini. Abad kedua mereka koleksi. Yang mereka koleksi itu apa? Tulisan rasul. Ya, tulisan rasul. Jadi ini harus tulisan rasul. Apa yang menjadi syarat ya, sebuah tulisan itu dianggap atau dipercayai, diwahyukan dan diinspirasikan oleh Tuhan? Syarat nomor 1 itu adalah rasul. Ditulis oleh rasul. Pasti tak pernah bisa salah. Dan ini penting. Makanya dikumpulkanlah. Paulus ada 14 suratnya ya. Matius jelas rasul. Rasul Matius. Yohanes rasul, ya toh. Petrus, surat Petrus tidak ada masalah. Ya, surat Yohanes tidak ada masalah tentu, ya toh.
Nah, oleh sebab itu ya saudara sekalian, nah yang tanya gini, alah Markus sama Lukas gimana? Oke. Markus itu bukan rasul. Tapi kalau kita lihat Markus ya, kalau Anda teliti membaca Injil Markus, itu ditulis itu informasinya itu dari Petrus. Ya, informasinya dari Petrus. Injil Markus. Coba lihat di Petrus ya, di Petrus. Petrus 1 Petrus pasal yang kelima, pasal terakhir, ayat 13 dia bilang apa? Ayat 13. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Markus anakku katanya. Ada nama Markus. Markus ya. Sejarah mencatat ya memang Markus itu awalnya agak kolokan ya. Waktu Paulus sama Barnabas bawa dia sampai di Pulau Siprus minta pulang dia. Aduh, ya masih muda maklum ya, makanya orang boleh salah asal sungguh-sungguh menyadari kesalahannya dan bertekad untuk jadi baik, malah bisa jadi penulis Injil. Luar biasa. Nah, waktu Markus ya bersama Petrus sudah tua. Petrus sudah tua, makanya dia berkata apa? Markus anakku. Ya, akhirnya Petrus banyak cerita. Nah, Petrus banyak cerita yang tulis Markus. Oleh sebab itu hampir-hampir Injil Markus itu disebut Injil Petrus. Ya tahu dah. Oke lah. Semua orang tahu isinya dari Petrus, yang pegang pen Markus begitu. Ya, juru tulisnya. Juru tulisnya. Nah, lalu Injil Lukas bagaimana Injil Lukas? Injil Lukas coba baca Injil Lukas start awalnya Injil Lukas ya toh. Injil Lukas start awalnya dibilang apa coba? Injil Lukas di sana ayat 1 sampai 3. Ya, di sana ada pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa ini itu, katanya apa? Karena itu setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya ya, aku mengambil keputusan gitu. Untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Yang paling ini seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Ayat 2 katanya ya. Yang dari semula adalah apa? Saksi mata. Saksi mata. Siapa yang dia maksud? Ya para rasul. Para rasul. Jadi Lukas bilang, saya memutuskan untuk menuliskan kepadamu. Saya mendengarnya langsung dari para saksi mata. Saksi mata. Ini para saksi mata. Akhirnya dia menulis. Jadi gini, Lukas itu cuma pegang pen. Ya. Semua isinya dari para rasul. Saksi mata. Begitu. Nah, jadi oleh sebab itu gini, unsur bahwa itu ditulis oleh para rasul tidak boleh terabaikan. Oke. Nah, kemudian ada orang main kata lagi. Lah, ada lagi 2 kitab katanya. Kitab apa itu? Yakobus dan Yudas. Yakobus yang Yudas. Ini Yakobusnya saudara Yakobusnya anak Maria sama Yusuf ya. Yakobus. Nah, Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan bukan Yohanes, sorry. Yudas. Yakobus dan Yudas itu anaknya Maria sama Yusuf gitu. Coba kalau kita baca di Matius pasal 13 itu ada nama mereka di situ. Matius pasal yang ke-13 ya, ayat yang ke-55. Matius 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ada 4 saudaranya yang disebutkan namanya. Katanya apa? Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Ini 4 nama ini. Ya, 4 nama ini. Yakobus dan Yudas. Ini berarti saudaranya Yesus. Ya? Betul. Saudara kandung doang, bukan satu bapak. Satu ya, ibu. Jadi satu ibu saja. Jadi dilahirkan oleh Maria, gitulah.
dilahirkan oleh Maria. Nah, inilah yang dua orang ini yang menulis, yaitu surat Yakobus dan surat Yudas. Gitu. Nah, kenapa ini kok dimasukkan dalam kanon firman Tuhan? Mengapa? Ya, jawabannya adalah apa? Jawabannya karena surat-surat ini beredar selagi masih ada rasul yang hidup. Masih ada rasul yang hidup. Masih ada rasul yang hidup. Pada waktu surat ini beredar. Surat ini beredar di kalangan kekristenan. Surat ini beredar. Ya. Masih ada rasul yang hidup. Dan rasul yang masih hidup itu minimum rasul Yohanes. Yang paling muda ini. Nah, dan rasul tidak menyatakan itu sesat atau itu salah. Berarti itu masuk, itu bisa. Nah, akhirnya ya terkumpullah 27 kitab yang ditutup dengan kitab Wahyu. Ya, ditutup dengan kitab Wahyu. Nah, abad yang kedua ketika terjadi abad collecting itu ya, itu kumpul. Masuk abad yang ketiga sebenarnya, abad ketiga itu abad disebut comparing. Ya, comparing. Membanding-bandingkan. Ya. Nah, 27 kitab inilah tak pernah salah lagi, ya, penonton sekalian. Sebenarnya ada banyak sekali kitab apokrifa Perjanjian Baru. Ada kitab, ada Injil Petrus, Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil orang Syria, macam-macam. Minimum ada sekitar 20 Injil yang muncul. Belum lagi tulisan yang macam-macam yang aneh-aneh gitu. Puji syukur kepada Tuhan, semuanya tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Kita bersyukur kepada orang-orang Kristen awal yang begitu berhikmat. Yang begitu berhikmat. Kalau semua kitab ikut masuk bagaimana nanti kita akan pusing sekali. Nah, 27 kitab inilah benar-benar firman Tuhan di tangan kita. Dan tak pernah bisa salah lagi. Oleh sebab itu, inilah kanon. Kanon itu artinya apa? Kanon itu artinya satu alat ukur. Kalau zaman dulu alat ukurnya pakai bambu misalnya, satu kanon gitu ya. Satu kanon. Kalau sekarang ini penjual kain di Pasar Baru atau di Mangga 2 sana itu ada tongkatnya, meterannya tuh ya, yang pakai tongkat gitu. Itu kanon gitu ya. Nah, kanon itu artinya satu ukuran, alat ukur ya, satu ukuran. Nah, Alkitab ini adalah sebuah kanon. Jadi sebuah alat ukur kebenaran, standar kebenaran. Nah, penonton yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ya 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru, tak boleh kurang, tak boleh tambah. Inilah kanon. Kanon kebenaran firman Tuhan yang kita junjung tinggi, yang kita pegang teguh, yang kita berani mati untuknya. Berani mati. Ya. Wah, zaman dulu orang-orang Kristen, Anabaptis, tahu nggak? Kalau rumahnya diserbu, yang nomor satu diselamatkan itu adalah ini, gitu loh. Ini lebih utama berharga dari nyawanya. Yang lebih utama dari nyawanya, yaitu firman Tuhan. Nah, inilah hari ini ya. Jadi pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan terkacaukan, ya loh. Jangan terkacaukan. Ini Alkitab ini firman Tuhan satu-satunya. Ini kanon sudah tertutup. Sudah ditutup oleh kitab Wahyu. Tidak akan disambung lagi. Sebab apa? Kalau tidak ditutup sama dengan tidak ada firman Tuhan. Kamu bisa bayangkan. Sekarang firman Tuhan datang terus. Sampai entah tahu berapa puluh buku. Sampai 300 buku. Gimana? Yang mana firman Tuhan kalau sudah begitu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Orang yang berhikmat punya akal budi tahu bahwa Tuhan tutup. Tuhan tutup. Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Wahyu yang terakhir adalah kitab Wahyu. Tuhan tidak menginspirasikan orang menulis kitab lagi. Ini standar kebenaran firman Tuhan. Kamu mau tahu apa pendapat Tuhan? Baca Alkitab. Ya. Kalau tidak tahu maksudnya artinya cari saya. Ya. Gitu. Grafe tahu alamatnya Anda. Di Sunter. Cari di Sunter. Di website. Kita ada banyak sekali bacaan di website. Ya. Ini di YouTube. Ini cari yang Grafe gitu. Ya, kalau tidak mengerti apa isi Alkitab ini ya, maka itu ya
Saudara sekalian, oke? Ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Silakan. baik para sahabat kebenaran, kami masih menantikan komentar-komentar Anda berupa pertanyaan di bagian kolom komentar. Silakan atau juga lewat WA 081192222313. Sambil kami rehat sejenak, mari kita simak pariwara berikut ini. Grape Internasional Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, seterologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5 sampai 7, Suntar Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi. Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa, akan pergi kemanakah bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal, bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan, mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab? Apa ciri-ciri gereja yang alkitabiah? Siapakah antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Suhento Liau. Beliau adalah Rektor GITS, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah mengeksegesi seluruh kitab perjanjian baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di radio Berita Klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Ya, sahabat kebenaran, kita jumpa lagi di dalam session diskusi talk show saat ini. Kami masih menantikan komentar berupa pertanyaan di bagian kolom komentar Facebook GBIA Grape. Anda bisa bertanya apa saja yang sudah dipaparkan tadi oleh pembicara kita, Dr. Suhento Liau. Sambil kita menantikan pertanyaan yang masuk, ini Dr. Suhento ada pertanyaan dari saya. Kita tahu bahwa tadi Dr. Suhento Liau menyebutkan ada surat Yakobus, surat Yudas. Ya. Nah, khusus yang surat Yakobus ini, saya pernah baca Dr. Martin Luther itu selaku pakar kitab suci, dia meragukan mengenai Yakobus ini karena dia menganggap Yakobus ini keselamatan itu sepertinya dilihat karena perbuatan, padahal Martin Luther ini yang sangat menekankan setelah dia baca Roma, keselamatan itu hanya karena iman. Bagaimana ini, Dr. Suhento? Ya, ini kegagalan, sebenarnya bukan kegagalan ya, sandungan ya, yang sempat membuat Martin Luther agak sempoyongan gitu, tersandung jadi agak sempoyongan, yaitu surat Yakobus ini sangat menekankan perbuatan. Sebenarnya begini, surat Yakobus ini menekankan iman yang benar gitu. Iman yang benar. Ya. Karena iman yang benar sepatutnya menghasilkan perbuatan. Ya. Jadi iman yang benar, kecuali iman yang nggak benar gitu. Nah, jadi
Kalau iman itu benar, menurut Yakobus, dia seharusnya menghasilkan Perbuatan. ya, Oh, menghasilkan perbuatan. Ya. Oleh sebab itu dia menuliskan iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, jadi tidak mungkin ya. Jadi ada banyak contoh sekali. Kalau kita mempercayai sesuatu, kalau kita sungguh mempercayai sesuatu, ya. Kalau saya kasih tahu seorang anak yang umur 10-an tahun, saya bilang, ini kalau besi dibakar ya, itu panas, jangan dipegang ya. Kamu sudah ngerti? Sudah Om, sudah ngerti. Ngerti ini jangan dipegang, ya itu panas. Udah percaya? Oh, percaya Om. Lalu kita bakar itu besi-besi dibakar. Lalu kalau dia pegang, berarti dia iman yang belum disertai dengan perbuatan. Ya. Belum sungguh. Nah, oleh sebab itulah maka ya kita harus tahu bahwa iman yang benar itu disertai dengan perbuatan. Nah, oleh sebab itulah maka di dalam sejarah kekristenan, saya ingin katakan kepada Anda bahwa di dalam sejarah kekristenan, tahu nggak? Orang Kristen yang tercatat yang memiliki kehidupan perbuatan yang sangat terpuji, kudus, dalam Alkitab itu adalah Anabaptis. Ya. Di dalam sejarah, Anabaptis. Mengapa? Karena Anabaptis adalah orang Kristen yang lahir baru. Oleh karena mereka lahir baru, maka itulah menghasilkan perbuatan yang baik. Ya. Karena iman menghasilkan perbuatan. Jadi gini, ketika Martin Luther ya melihat iman nomor 1 ya, karena dia baca di surat Roma. Kenapa? Ya. Sebenarnya gini, Katolik yang diprotes pada waktu itu ya, yang diprotes waktu itu menurut Martin Luther itu menekankan masuk surga dengan berbagai usaha perbuatan manusia sampai ya ritual juga. Jadi karena memerlukan dana, orang disuruh menyumbang sekian. Nah, kalau yang menyumbang sekian didoakan oleh imam supaya dosanya diampuni. Begitu, jadi dia seolah-olah bebas masuk surga gitu. Ini nggak benar. Nah, akhirnya Luther menyadari sesuai dengan surat Roma bahwa masuk surga itu hanya melalui iman orang itu bersangkutan. Nggak ada orang yang bisa doakan supaya kamu punya dosa diampuni, itu nggak ada gitu. Nah, penekanannya adalah iman. Nah, ketika dia melihat penekanannya sebenarnya adalah pada iman, dia agak sedikit tersandung dengan surat Yakobus. Karena surat Yakobus menekankan kalau ini perbuatan. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Gitu. Artinya yang Yakobus maksudkan itu adalah iman yang benar. Gitu. Iman yang benar maksudnya. Nah, justru itu disinyalir surat Yakobus itu adalah surat yang duluan, yang lebih duluan beredar. Bahkan dari surat Paulus yang lain. Gitu. Mengapa? Karena begini. Ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem yang dimunculkan oleh Paulus gitu, yang terjadi penganiayaan di Yerusalem, tahu nggak? Orang Kristen berpencar kemana-mana sampai ke Antioquia. Yakobus khawatir ya waktu itu sebenarnya mereka nanti hidupnya tidak berpadanan dengan pengajaran Injil yang benar. Ya, takutnya begitu. Jadi kirim surat supaya mereka apa? Hidup benar, baik. Buktikan imanmu melalui perbuatan yang benar. Sebenarnya itu. Nah, itu benar. Rasul-rasul tidak ada yang menentang. Oke, itu memang iman harus disertai dengan perbuatan. Begitu ya. Oke, baik Dr. Suwento. Jadi jelas bahwa Martin Luther itu menekankannya salah. Sedangkan dari Yakobus mengharapkan iman yang sejati harus menghasilkan perbuatan yang baik. Betul. Ya, begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikut. Tadi Dr. Suwento selain menyinggung surat Yakobus, juga menyinggung surat Yudas. Iya. Yudas di sini maupun Yakobus adalah saudara kandung Yesus dari Maria. Betul. Nah, di Yudas 1 ayat 14, di sana ada kutipan ini, Dr. Suwento, saya bacakan. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini
ternyata Yudas itu mengutip satu nubuatan dari Henok Iya. tokoh perjanjian lama. Betul. Ini bagaimana kita melihatnya ini Iya. tentang Henok ini? Nah, atas dasar kutipan ini ya banyak orang lalu mau memasukkan ya kitab Henok Henok, iya. sebagai Kanon. kanon firman Tuhan. Itu diinspirasikan. Sebenarnya tuh begini ya. Tuhan Yesus sendiri tidak memasukkan itu sebagai kanon. Ya. Ya, Yang tentu tadi kita baca di Lukas 24 ya, tentu tadi. kita lebih pegang Tuhan Yesus ya. Lalu begini, di dalam seluruh kitab Henok, artinya di dalam tulisan kitab Henok, tentu tidak semuanya salah. Bahkan tidak salah, itu benar. Hanya tidak diinspirasikan seluruhnya. Nah, sama sekali tidak masalah ketika Yudas diinspirasikan untuk menulis dan dia menulis mengutip kitab Henok, begitu. Ya toh? Dengan dikutipnya kitab Henok ini bagian yang benar yang ditulis oleh Henok gitu. Bagian yang benar ya toh? Dikutip sama Yudas dan ini adalah tulisan yang diinspirasikan. Nah, tidak dimasukkannya kitab Henok sebagai kanon, sangat mungkin gini. Seluruh kitab Henok itu tidak terinspirasi, bukan keseluruhannya, ya kan? Artinya ada bagian yang tidak, semuanya tidak diinspirasi, tapi ada yang benar. Ini yang benar yang dikutip gitu. Atau Tidak ada mungkin masalah. kitab Henok yang beredar sekarang ini masih diragukan kebenarannya. Oh ya betul Apakah ya. benar Henok Karena yang tidak ada kepentingan untuk preservationnya ya, untuk artinya pemeliharaannya gitu ya. apalagi ini sudah ribuan Wah, tahun, ya. 2000-an tahun lebih. Bukan 2000 itu kalau Lebih ya? dari Henok Ya, hampir 6.000 malah ya. 4 6.000 ya, tahun. wah, lebih itu bisa 6.000 tahun itu tidak ada satu orang pun yang bisa pasti bahwa itu genuine. Genuine dari Ya, Henok. dari yang Henok ya tidak ada yang bisa pasti gitu ya. Oke. Nah itu sebenarnya hampir sama dengan ada banyak kitab yang lain, kitab orang jujur, Kitab orang jujur, kitab ya. apalah, lalu apa kitab raja-raja, raja-raja Yehuda, banyak sekali kitab Talmud segala macam itu ya. Kita dengan tegas berkata bahwa seperti yang tadi ya. Hanya 39 kitab ini adalah firman Tuhan. Ya. Iya, ada telepon katanya. Ya. Ya, ada telepon. Iya. Yang telepon masuk. Pertanyaannya bisa dimunculkan. Ya, kita mendapatkan telepon di WA 081192222313. Pertanyaannya bisa dimunculkan di screen. Nanti kita akan membacakannya. Atau sambil menunggu, tadi Dr. Suento ada menyebutkan beberapa kosakata seperti Septuaginta. Iya. Mungkin tentang King James itu ada bersumber pada Vulgata dan mengatakan. Bisa Ya. dijelaskan, Dr. Ya. Suento, istilah Septuaginta. Septuaginta itu adalah terjemahan kitab perjanjian lama, ya. Kitab perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ibrani ke Yunani. Itu di zamannya Alexander dari Yunani. Ya. Nah itu diterjemahkan, ya toh. Ya, kenapa namanya disebut Septuaginta? Itu Septu itu artinya 70 ya. Jadi karena dari tiap suku dikirim 6 orang, 12 suku itu 72 orang. Nah, jadi bulatkan 70, maka hasil terjemahan itu disebut terjemahan 70. Ya, jadi terjemahan 70 akhirnya di terjemahan Septuaginta. Septu yaitu 7 ya, 70. Nah, kemudian sedangkan Vulgate ya, Vulgate itu bahasa Latin ya. Vulgate itu sebenarnya artinya umum gitu ya. Artinya masyarakat secara luas begitu. Jadi sebenarnya yang mengedit itu sudah terjadi kalau tidak salah tahun 380 sekian. Ya. Sudah hampir tahun 400. Itu dilakukan oleh
orang yang namanya Jerome. Jerome ya bisa dicek Jerome melakukannya kapan. Jadi orang yang namanya Jerome ya itu sebenarnya begini. Pada abad yang keempat itu ya, jadi orang-orang Kristen yang belum ada mesin fotokopi, maka mencatat, mencatat, menerjemahkan Alkitab. Semua orang menerjemahkan ya, yang tahu beberapa bahasa menerjemahkan ke bahasa Latin gitu. Ke bahasa dari Perjanjian Baru ya, ke bahasa Latin ya. Bahasa Latin akhirnya waktu itu makin populer gitu. Nah, Jerome ini sebenarnya hanya editor, dia bukan penerjemah gitu. Karena memang sudah ada banyak terjemahan-terjemahan yang bersifat ya individu-individu begitu ya. Jadi waktu itu ya pemimpin gereja yang di kota Roma, nah, sebenarnya paus pertama yang benar itu Silverter. Ya, Silverter yang itu dia adalah gembala pertama ya di kota Roma yang muncul ke permukaan setelah kekristenan tidak dianiaya. Ya, setelah kekristenan tidak dianiaya dia muncul Silverter ya toh. Nah, kemudian berkembang akhirnya gereja waktu itu menghendaki supaya ada Alkitab yang bahasa Latin. Maka itulah Jerome ditugaskan mengumpulkan terjemahan ke bahasa Latin itu dan mengeditnya menjadi sebuah Alkitab ya bahasa Latin dan dikasih nama Vulgate. Oh ya, oke. Baik, para sahabat kebenaran, kami masih menantikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Namun saya mau bertanya juga nih, Dr. Suento. Kita tahu Alkitab ini terdiri dari 66 kitab, 1189 pasal, 31.173 ayat. Begitu kompleksnya dan banyaknya. Dan dalam sejarah kita tahu banyak orang Kristen itu menerjemahkan Alkitab. Ada nama William Tyndale, John Wycliffe. Mungkin Dr. Suento bisa menceritakan sedikit mengenai penerjemah Alkitab ini. Wow, ya sampai sekarang kalau tidak salah sudah hampir 2.500-an bahasa. Ya. Alkitab ini diterjemahkan ya. Memang dulu usaha yang dulu itu dilakukan oleh Tyndale pernah melakukan dan dia berakhir di tiang pembakaran. Ya. William Tyndale ini ya. Jadi berakhir di tiang pembakaran gitu. Dan sambil dia dibakar dia berteriak, "Tuhan, bukakan mata Raja Inggris." Katanya gitu ya. Dan giliran yang berikut itu adalah John Wycliffe. Ya, John Wycliffe menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Dan pada waktu itu Paus marah besar dan memanggil Raja Inggris ke Roma, katanya ya. Kalau tidak datang untuk mencium kaki Paus saat itu, katanya, ini menurut sejarah, nggak tahu berapa persen benarnya, maka Paus akan menggerakkan ya Jerman, Prancis, Italia semuanya untuk menyerbu Inggris, gitu. Dan Raja Inggris ketakutan dan langsung pergi ke Roma. Dan kemudian Raja Inggris disuruh pulang untuk membasmi semua yang disebut pembangkang di Universitas Oxford waktu itu. Karena apa? Karena John Wycliffe adalah rektor dari Oxford itu. Tetapi kemudian John Wycliffe meninggal, ya sudah meninggal, belum sempat ditangkap dan dibakar gitu. Tapi pengikut-pengikutnya semua ditangkap, dibakar, dan akhirnya kuburannya John Wycliffe digali dan dibakar juga, tulangnya semuanya dibakar, disebarkan ke 4 penjuru angin. Nah, yang menarik adalah kemudian pada tahun 1610-an, sebenarnya tahun 16 sekian ya, selesainya 1611. Itu Raja James Inggris yang memerintahkan ada 54 ahli bahasa. 54 ahli bahasa
menerjemahkan Alkitab ya ke bahasa Inggris. Dan hasil terjemahan itu diberi nama King James ya, version. Atau biasa juga disebut dengan authorized version. Ya, authorized artinya yang berotoritas tinggi gitu ya. Karena apa? Raja walaupun yang memerintahkan tidak mencampuri ya, melainkan serahkan kepada ahli bahasa. Ahli bahasa yang menerjemahkan. Ya, mereka kerja siang malam beberapa tahun gitu ya, banyak tahun ya, karena tiap-tiap kata dipertimbangkan ini pakai apa. Oleh sebab itu, jikalau pemirsa ingin memilih Alkitab, maka King James Version adalah yang paling jaminan gitu ya. Dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Dan di King James Version itu ya ada kata yang dicetak miring gitu. Nah, kalau yang dicetak miring itu perlu diketahui, yang dicetak miring itu yang di bahasa aslinya kata itu tidak ada gitu. Tidak ada. Tetapi supaya kalimatnya jadi mulus, itu harus ditambahkan gitu. Nah, oleh sebab itu kata tambahan yang tidak ada di bahasa aslinya itu dicetak miring. Jadi yang baca Alkitab tahu ya. Jangan ribut atas kata yang tidak ada itu. Nanti ribut malah nggak ada di bahasa aslinya gitu. Ya, jadi Dr. Suwento, terjemahan King James Version ini bisa dikatakan merupakan jawaban doa dari William Tyndale tadi. Betul. Dia berseru ya. Oke, baik. Sudah cukup jelas. Berikut ada pertanyaan Dr. Suwento dari saudara Tantio Prasetya. Pak Suwento, saya ingin bertanya tentang kitab Gulungan Laut Mati, yaitu Dead Sea Scroll. Bisakah yang sering dikatakan orang itu lebih tua? Apakah itu benar firman Tuhan? Bagaimana, Dr. Suwento? Dead Sea Scroll saya sudah melihatnya di Museum Alkitab di Washington ya. Saya sudah melihatnya. Itu sebenarnya Dead Sea Scroll ini itu ditemukan sekitar kalau tidak salah 1948 ya. Nah, ditemukan di ini Danau Laut Mati di gua di Qumran gitu ya, Qumran itu. Nah, akhirnya Dead Sea Scroll itu dilihat ya, ternyata itu gulungan kitab Yesaya dan banyak lagi yang lain begitu. Nah, akhirnya begini, sebenarnya Dead Sea Scroll tidak ada perbedaan yang signifikan ya dari yang Masoretic Text, tidak ada. Tapi ada perbedaan kecil-kecil. Nah, banyak orang bilang bahwa itu tua, itulah yang lebih benar dari Masoretic Text. Sebenarnya tidak begitu. Karena begini, di Dead Sea Scroll itu ternyata ada banyak catatan samping-sampingnya begitu. Ada koret-koretan samping-samping gitu. Catatan kaki. Nah, jadi begini, ya. Nah, catatan samping-sampingnya itu membuktikan bahwa itu salinan pribadi gitu. Salinan pribadi. Beginilah, waktu belum ada mesin fotokopi kan disalin ya. Jadi gini, Pak Dede salin sesuatu untuk dipakai oleh jemaat dengan untuk pakai pribadi, mana yang lebih hati-hati? Gitu. Untuk jemaat dong ya. Untuk jemaat lebih hati-hati. Nah, untuk pakai pribadi punya ya salah dikit-dikit karena alat tulis waktu itu begitu mahal, nggak diganti dong. Ya dicoret-coret saja begitu. Nah, jadi akhirnya dari gulungan Dead Sea Scroll yang banyak coretan di pinggir-pinggirnya semua, dipastikan itu ada salinan pribadi. Ya, salinan pribadi. Nah, kalau salinan pribadi ada banyak salah sana sini sedikit, ya artinya bukan hal yang prinsip gitu. Pasti penyalinnya tidak langsung ganti kulitnya gitu. Ya kan? Karena itu mahal, begitu. Nah, oleh sebab itu kita tentu jauh-jauh lebih percaya ketepatan dari Masoretic Text dibandingkan dengan Dead Sea Scroll begitu. Oke, baik, Dr. Suwento, sudah hampir 1 jam kita membahas ini. Ada closing statement dari Pak Suwento dan kami mau mengingatkan juga untuk para sahabat kebenaran. Acara terdekat yang akan dilaksanakan yaitu Blog Kelas pada tanggal 23 sampai 27 Desember. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat kebenaran dapat mengikuti kelas khusus selama 5 hari ini. Kita akan belajar doktrin keselamatan, Alkitab, dan gereja secara mendalam 5 hari. Dan itu free, Bapak, Ibu, Saudara bisa mendaftarkannya di nomor yang tertera di layar screen Anda.
Dan mari Dr. Suyanto ada closing statement untuk Ya. episode ini. Nah, melalui waktu yang sangat singkat ini, Ya. yang hanya 1 jam, saya ingin Anda menjadi pasti bahwa Alkitab yang di tangan kita ini, yaitu 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru, ya, adalah valid, ya. Ini firman Tuhan yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Nah, ini sudah benar, ya, sudah sangat benar, dan inilah yang menjadi landasan iman kita. Maka Anda tidak mungkin akan disesatkan oleh iblis dalam hal ini, ya, dalam hal penambahan dan pengurangan kitab. Ya, tinggal satu lagi, penafsirannya mesti benar. Nah, oleh sebab itulah maka kami mengharapkan Anda terangsang oleh acara ini dan Anda mencari yang benar. Karena apa? Firman Tuhan berkata, kepada yang punya akan ditambah sampai berkelimpahan, kalau tidak punya akan diambil yang apa yang dimilikinya. Tidak punya tinggal apa? Nyawanya. Oleh sebab itu, ya, kalau Anda punya keingintahuan yang besar akan firman Tuhan, rasa ingin tahu akan kebenaran, maka Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan sungguh-sungguh membawa Anda kepada kebenaran yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Kiranya itulah yang terjadi dan kami sangat harapkan. Amin. Ya, baik Dr. Suyanto Riau dan para sahabat kebenaran, 1 jam kami sudah bersama Anda. Kami masih mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam grup WA kami yang nomornya tertera di layar screen Anda. Anda dapat memberikan komentar, pertanyaan sepanjang seputar pembahasan di episode ke-17 ini. Anda bisa bergabung di grup WA itu, nanti akan dilayani oleh Dr. Suyanto dan beberapa hamba Tuhan lainnya untuk menjawab keingintahuan Anda yang belum sempat Anda nyatakan dalam bentuk pertanyaan pada episode kali ini. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, tetap saksikan program kami Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya pada episode-episode yang akan datang di hari Minggu pukul 3 sampai 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Anda silakan like channel GBIA Grape Facebook. Baik, bersama dengan Dr. Suyanto, kami memberikan ucapan salam kepada Anda semua dengan ucapan Salam Maranatha. International Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, seterologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5 sampai 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi. Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa, akan pergi kemanakah bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal, bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan, mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab? Apa ciri-ciri gereja yang alkitabiah? Siapakah antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Suyanto Riau. Beliau adalah Rektor Gids, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah
seluruh kitab perjanjian baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di Radio Berita Klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.